Pernahkah kamu berpikir bahwa satu kebaikan kecil yang kamu lakukan tanpa pamrih bisa menjadi jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini kamu pendam dalam diam? Kisah ini bukan tentang orang kaya, bukan tentang keajaiban besar, tapi tentang seorang pria sederhana yang memilih berhenti saat semua orang memilih pergi. Saksikan kisah penuh haru ini sampai akhir. Dan jika kamu percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, jangan lupa subscribe channel ini, like, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tidak semua keajaiban datang dengan gemuruh langit atau cahaya yang menyilaukan mata. Sebagian keajaiban justru hadir diam-diam, menyusup di sela langkah kaki seseorang yang bahkan tak pernah berharap hidupnya akan berubah. Keajaiban itu kadang lahir dari niat sederhana, niat yang bahkan nyaris terlewat karena rasa lelah, lapar, dan putus asa. Sore itu, di sebuah jalan yang mulai lengang, seorang pria berjalan tertunduk, membawa beban hidup yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ia tak tahu bahwa beberapa menit ke depan, semesta sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah seluruh takdirnya. Aku hanya ingin pulang, gumamnya lirih, tanpa menyadari bahwa langkah kecilnya hari itu akan menjadi pintu bagi sebuah kisah yang kelak membuat banyak orang menitikkan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kisah ini, izinkan kami menyapa hati kalian yang mungkin sedang lelah, sedang berjuang, atau sedang merasa sendirian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena setiap cerita yang kami bagikan bukan sekedar hiburan, melainkan pengingat bahwa Allah selalu punya cara indah untuk menolong hambanya. Like dan share kisah ini, agar kebaikan yang terkandung di dalamnya bisa sampai ke lebih banyak hati. Karena bisa jadi, kisah ini bukan hanya tentang seseorang di luar sana, tapi tentang kamu yang sedang berusaha bertahan hari ini. Mari kita awali kisah ini dengan shalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga shalawat ini menjadi cahaya pembuka, membersihkan hati kita sebelum menyelami cerita tentang keikhlasan dan ketulusan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan malam itu, tanpa disadari, seorang pria sederhana sedang meneladani ajaran itu, bukan dengan ceramah, bukan dengan harta, melainkan dengan tindakan kecil yang lahir dari hati yang jujur. Nama pria itu Arman. Usianya hampir 30. Namun garis-garis lelah di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Sore itu, ia melangkah pulang dari tempat kerja serabutan yang upahnya tak menentu. Bajunya lusuh, sepatunya mulai mengelupas, dan perutnya sejak siang belum terisi apapun. Angin senja menerpa tubuhnya, membuat langkahnya semakin berat. Hari ini nggak apa-apa. Besok mungkin lebih baik, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati yang mulai rapuh. Ia memikirkan ibunya di rumah, listrik yang hampir diputus, dan janji-janji hidup yang belum sempat ia tepati. Namun Arman terus berjalan, karena baginya, berhenti berarti menyerah, dan ia belum siap untuk itu. Di tengah lamunan itu, matanya menangkap cahaya berkedip dari sebuah mobil di pinggir jalan. Lampu hazard menyala, memantul di aspal yang mulai gelap. Seorang wanita berdiri di samping mobil itu, memeluk lengannya sendiri. Wajahnya tampak tegang, matanya sesekali menoleh ke arah kendaraan yang melintas tanpa peduli. Arman melambatkan langkah, hatinya berperang dengan pikirannya. "Aku capek, aku juga susah," bisiknya pelan. Namun saat matanya bertemu dengan sorot cemas wanita itu, langkahnya terhenti. Banyak orang lewat, tidak satu pun berhenti. Akhirnya Arman menghela napas panjang dan mendekat. "Mbak, mobilnya kenapa?" tanyanya ragu, suaranya nyaris tenggelam oleh deru jalan. Wanita itu menoleh, terkejut, lalu tersenyum tipis.
Senyum orang yang sudah terlalu lama berharap. Sepertinya mogok. Dari tadi saya nunggu, tapi nggak ada yang berhenti. Jawabnya pelan. Arman mengangguk kecil. Dalam hatinya, ia tahu, sejak detik itu ia sudah memilih jalan yang berbeda. Jalan yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Arman berdiri beberapa langkah dari wanita itu, ragu untuk mendekat lebih jauh. Dalam kepalanya, suara-suara keraguan saling bersahutan. Aku bukan siapa-siapa, aku sendiri bahkan butuh ditolong. Tangannya mengepal pelan, menahan rasa lelah yang menekan tubuhnya sejak pagi. Namun di saat yang sama, ia teringat wajah ibunya yang selalu berkata, "Kalau kamu bisa bantu orang lain, jangan hitung apa yang kamu punya." Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun mantap, "Kalau Mbak nggak keberatan, saya coba lihat mesinnya. Siapa tahu masih bisa diusahakan." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk, seolah menyerahkan harapan terakhirnya pada pria asing di hadapannya. Arman membuka kap mobil dengan hati-hati. Bau mesin bercampur debu menyambutnya. Tangannya yang kasar mulai memeriksa kabel dan selang, meski sebenarnya ia tak terlalu paham. Biasanya kalau begini suka ada kabel yang longgar, katanya, lebih seperti menenangkan diri sendiri. Wanita itu berdiri di sampingnya, memperhatikan setiap gerakan dengan cemas. "Saya benar-benar nggak ngerti soal mobil," ucapnya pelan. Arman tersenyum tipis. "Saya juga nggak pinter-pinter amat, Mbak, tapi kita coba dulu ya." Langit makin gelap, lampu jalan menyala, dan suasana senja berubah menjadi dingin yang pelan-pelan merayap ke tulang. Beberapa kali Arman mencoba menyalakan mesin, namun mobil tetap diam, seolah menolak harapan mereka. Ia menutup kap mobil perlahan, wajahnya menunduk. "Maaf Mbak, sepertinya nggak bisa," katanya lirih, penuh rasa bersalah. Wanita itu terdiam, lalu menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, setidaknya masih ada yang mau mencoba." Kalimat itu menusuk hati Arman. Ia sadar, bagi wanita ini, kehadirannya saja sudah berarti. Lebih berarti dari puluhan mobil yang memilih berlalu. Arman merogoh tas kecil di pundaknya. Di dalamnya hanya ada sebotol air minum, bekal terakhir yang ia simpan sejak siang. Ia menatap botol itu sejenak, lalu menyerahkannya tanpa ragu. "Mbak, minum dulu, udara dingin," katanya sambil menyodorkan botol itu. Wanita itu terkejut. "Tapi ini milik kamu?" Arman tersenyum ringan. "Gak apa-apa, saya masih kuat." Saat wanita itu menerima botol tersebut, tangannya bergetar. Seteguk air itu terasa seperti kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari orang-orang yang selama ini mengenalnya. Wanita itu menatap Arman dengan mata yang basah. "Kenapa kamu mau menolong saya?" Tanyanya jujur, seolah ingin tahu alasan terdalam. Arman terdiam sejenak, lalu menjawab sederhana. "Karena kalau saya ada di posisi Mbak, saya juga ingin ada orang yang berhenti." Wanita itu tersenyum. Senyum yang kali ini berbeda. Lebih hangat, lebih tulus. "Malam ini saya merasa sendirian sekali, tapi kehadiran kamu membuat saya merasa tidak sendirian," ucapnya pelan. Arman hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Ia tak menyadari bahwa dari percakapan singkat itu, sebuah ikatan telah terjalin. Ikatan yang kelak akan membawa keduanya pada perubahan hidup yang tak pernah mereka bayangkan. Tak lama kemudian, bantuan akhirnya datang. Sebuah mobil derek berhenti di belakang mereka, memecah sunyi jalanan malam itu. Wanita itu berdiri lebih tegak, namun sorot matanya masih menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Arman melangkah mundur, memberi ruang, seolah tugasnya telah selesai. "Sepertinya saya sudah nggak dibutuhkan lagi," katanya pelan, hampir tak terdengar. Wanita itu menoleh cepat. "Tunggu," ucapnya, sedikit tergesa. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap.
Dua orang asing yang dipertemukan oleh keadaan, lalu dipisahkan oleh waktu. "Terima kasih," katanya tulus. Arman tersenyum kecil. "Sama-sama, Mbak. Hati-hati di jalan." Saat Arman hendak melangkah pergi, wanita itu kembali memanggilnya. "Namamu siapa?" tanyanya. Arman menoleh, sedikit canggung. "Arman." "Arman." Wanita itu mengulang pelan, seolah ingin menyimpan nama itu baik-baik. "Saya nggak akan lupa malam ini." Arman hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia berpikir ini hanyalah pertemuan singkat. Pertemuan yang akan hilang bersama malam. Ia tak tahu, bagi wanita itu, malam ini akan tinggal lama di dalam ingatan. Arman melanjutkan langkahnya pulang. Jalanan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Botol air yang tadi ia berikan kini tak ada, dan perutnya kembali terasa perih. Namun entah kenapa, dadanya terasa hangat. Mungkin ini yang namanya ikhlas, gumamnya. Di rumah, ia kembali pada rutinitas yang sama. Pekerjaan serabutan, penghasilan pas-pasan, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam diam. Ia tak pernah berharap apa-apa dari kebaikan yang ia lakukan. Baginya, cukup sudah melihat seseorang tersenyum malam itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Arman hampir melupakan kejadian itu, hingga suatu pagi, ia menerima panggilan tak terduga. Sebuah perusahaan besar mengundangnya untuk wawancara kerja. Tangannya gemetar saat membaca alamat gedung yang tertera. Kenapa perusahaan sebesar ini memanggil saya? Pikirnya bingung. Dengan pakaian terbaik yang ia punya, Arman datang, membawa harapan dan ketakutan sekaligus. Gedung itu menjulang tinggi, berkilau, terlalu jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Di ruang tunggu yang dingin dan sunyi, Arman menunduk, menatap sepatunya yang sudah usang. Saat pintu ruangan dibuka dan ia dipersilahkan masuk, jantungnya berdegup kencang, namun langkahnya terhenti seketika. Di balik meja besar itu, duduk seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita yang mobilnya mogok malam itu. Wanita yang menerima sebotol air darinya. Wanita itu tersenyum pelan, matanya berkaca-kaca. "Kita bertemu lagi, Arman," ucapnya lembut. Arman terdiam, nyaris tak bisa bersuara. Di titik itulah, ia mulai menyadari bahwa takdir sedang membuka rahasianya satu persatu. Wanita itu menarik nafas panjang, seolah menyiapkan hati sebelum berkata jujur. "Nama saya Alia," ucapnya pelan. "Dan perusahaan ini, saya yang memimpinnya." Kalimat itu jatuh perlahan, namun menghantam dada Arman seperti gelombang besar. Ia terpaku. Matanya membesar. Tenggorokannya terasa kering. "Ibu, CEO?" tanyanya terbata. Alia mengangguk. "Iya." "Tapi malam itu, di pinggir jalan, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang perempuan yang kelelahan dan merasa sendirian." Alia berdiri dari kursinya, melangkah mendekat. "Sepanjang hidup saya," katanya dengan suara bergetar, "orang-orang datang karena jabatan, karena uang, karena kepentingan. Tapi malam itu, kamu berhenti tanpa tahu siapa saya." Matanya berkaca-kaca. "Kamu bahkan memberikan air minum terakhir yang kamu punya." Arman menunduk. Dadanya sesak. Ia tak pernah membayangkan bahwa tindakannya yang sederhana ternyata begitu berarti bagi seseorang yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda darinya. Saya tidak pernah berharap apa-apa, Bu, ujar Arman lirih. Saya cuma ingat pesan ibu saya, kalau kita bisa menolong,
Tolonglah, rezeki itu urusan Allah. Alia tersenyum sambil menyeka air mata. Justru karena itu, katanya lembut, kebaikanmu tidak berhenti di malam itu. Allah menggerakkan saya untuk mencarimu, bukan karena kasihan, tapi karena saya percaya orang seperti kamu pantas diberi kesempatan. Hari itu, Arman keluar dari gedung itu dengan langkah yang berbeda. Bukan karena gedungnya mewah, bukan pula karena jabatannya kelak akan tinggi, tapi karena hatinya penuh syukur. Ia sadar, Allah benar-benar melihat setiap kebaikan, sekecil apapun. Di tangannya bukan hanya surat penerimaan kerja, tapi keyakinan baru bahwa hidup tidak pernah benar-benar kejam pada orang yang ikhlas. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan yang lahir dari hati tidak pernah sia-sia. Bisa jadi, satu langkah kecilmu hari ini adalah jawaban doa seseorang, atau bahkan jawaban doamu sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share, agar lebih banyak orang percaya bahwa Allah selalu menyimpan keajaiban di balik keikhlasan. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena siapa tahu kisah sederhana ini menjadi penguat langkah kita semua.